Kalau kita dalam kondisi sakit fisik, tetapi secara mental tidak kuat begitu ya, maka kita juga tidak ada drive, tidak ada dorongan untuk menjadi sehat secara fisik. Kalau secara mental juga tidak sehat, itu banyak loh yang berakhir menjadi gangguan fisik, gangguan malnutrisi, ya dan lain-lain sebagainya. Ya karena gangguan jiwanya tidak tertangani. Begitu, sehingga akhirnya dia tidak makan, kurang gizi, dan akhirnya banyak gangguan fisik yang menyertai dari gangguan jiwa. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Halo sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi di podcast Kebangkitan Bangsa bersama saya Gilbra Muhammad Nur, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi host bersama dengan narasumber yang kece parah. Kalau aku nyebutnya narasumber yang oplosan ya, karena beliau bisa apa aja, mulai dari novelis, kemudian pernah jadi anggota legislatif juga, kemudian juga beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang ada di Bogor. Siapa lagi kalau bukan Mbak Noriu. Siap. Apa kabar Mas Gibran? Sehat Mbak Noriu. Gimana Gibran kabarnya? Ya? Gilbran. Setiap host yang datang menyinggung itu terus. Memastikan. Ya. Klarifikasi. Iya. Sehat Mbak Noriu? Sehat, lumayan lelah karena bulan puasa harus sayang ya kalau tidak dipakai untuk ibadah juga. Jadi lumayan. Multitasking ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Noriu ini sekarang tadi sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang spesialisasinya di bidang kesehatan jiwa ya Mbak ya, di isu-isu mental. Kemudian beliau ini kalau teman-teman yang belum pernah tahu ya, menjadi salah satu penggagas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Kesehatan Jiwa atau UKJ. Jadi ketika Mbak Noriu dulu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 9 di tahun 2009 sampai 2014, di tahun pertamanya beliau langsung tancap gas di isu kesehatan jiwa ya. Bahkan ketika saya pernah baca berita tuh, kalau ketika undang-undang itu disahkan, Mbak Noriu langsung jegur ke kolam di depan Senayan. Boleh sedikit cerita nggak Mbak? Apa yang fokus utamanya terkait dengan undang-undang kesehatan jiwa, sekaligus di tahun 2019 itu 2009 kalau nggak salah ya, itu kan tahun-tahun yang sangat awal dan saya rasa nggak banyak orang melek terhadap isu kesehatan. Iya betul. Waktu itu memang sepi ya, itu jalur sepi, lorongnya sepi itu, tidak ada yang itu. Bahkan teman-teman anggota DPR adalah yang ngeledek gitu ya, terus bilang ini Noriu kalau tidak mau kepilih lagi ambil isu ini, memang katanya. Igungnya gitu Mbak? Iya, karena dulu peminatnya sangat sedikit. Peminat dalam arti orang-orang yang care ya, atau bagian community di masyarakat yang peduli dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu dulu tidak terlalu seperti sekarang. Tetapi ada NGO atau consumer groups yang sudah menemani saya sejak kita dulu menginisiasi di Komisi 9. Saya ingat ketua komisinya Ibu Ripka Ciptani. Saya masih anak baru lah, rookie begitu kan. Akhirnya udah mulai desperate saya waktu kita lagi rapat di komisi, rapat internal waktu itu. Terus sudah ya, ini sudah terlalu banyak RUU yang mau masuk prolegnas program legislasi nasional. Saya maksa, saya bilang Bu Ketua, saya mohon ini tidak apa-apa kalau dibahas di tahun terakhir sekalipun saya tidak masalah, tetapi tolong ini tetap dimasukkan. Saya bilang gitu untuk masuk di dalam prolegnas begitu. Akhirnya dia bilang ya sudah deh masuk kata dia. Akhirnya ketok palu dia masuk ke dalam RUU yang diajukan oleh Komisi 9. Nah ya sudah, kemudian setelah menjadi prolegnas, saya tuh karena kan learning by doing. Jadi waktu itu harus banyak diskusi memang. Waktu itu ada teman dari salah satu fraksi lah. Terus dia bilang,
Mbak Nuri harus buat step ini lagi. Oh iya, langsung membuat langkah-langkah yang saya tidak pernah mempelajari itu kan. Tidak pernah belajar formal tentang politik, langkah-langkah apa yang harus dilakukan di itu tahun parlemen. pertama ya soalnya Mbak ya? Soalnya tahun pertama itu bulan November 2009. Jadi saya langsung di komisi tancap gas dan proposal saya adalah tidak apa-apa dibahas terakhir, tetapi saya minta ini tetap dimasukkan. RUU Kesehatan Jiwa. Akhirnya ya, saya ingat Ibu Ripka dan teman-teman Komisi 9 waktu itu menyetujui. Nah, tapi untuk prolegnas harus jadi prioritas. Wah, itu yang berat untuk menjadikan prioritas. Setiap akhir tahun pasti agak depresi tuh. 2010 mau ke 2011 tidak berhasil masuk jadi prioritas begitu kan. Saya bilang aduh gawat nih gitu ya. Terus langsung lobby lagi. Akhirnya baru 2012 dia menjadi prioritas. 3 tahun ya setelah. Gitu, dia baru bisa menjadi prioritas. Ya akhirnya selesailah pada tahun 2014 dengan segala dinamika yang terjadi. Kalau menurut saya ini sih bukan isu yang menarik waktu itu. Tetapi ada juga gitu dinamikanya di Komisi 9. Pernah waktu itu saya lupa ingat ya, tapi intinya adalah tiba-tiba rapat itu tidak ada yang hadir. Terus tiba-tiba media untuk membahas undang-undang kesehatan jiwa tidak ada yang hadir, tapi tiba-tiba wartawan ada beberapa yang hadir. Terus katanya Mbak Nuriyu ini katanya undang-undang kesehatan jiwa RUU-nya diboikot ya. Hah? Saya bilang I don't think it's that interesting ya untuk diboikot, saya bilang. Tapi ternyata begitu saya tunggu berapa lama biasa kan kita ini akhirnya mepet banget dan akhirnya quorum untuk rapat itu dilaksanakan. Jadi ada hal-hal semacam itu juga begitu. Ini sangat isu yang gak populis saat itu ya Mbak ya? Tidak populis, tetapi dinamika secara politik ada dan bargaining dengan RUU lain juga ada. Bargaining itu artinya bukan mana yang lebih penting, mana yang tidak lebih penting. Tetapi karena saya wakil ketua komisi, berarti kan saya harus menjadi ketua panitia kerja yang membahas 2 RUU waktu itu. Nah waktu itu salah satunya RUU keperawatan. Ya, nah udah 38 ya? Iya pasti langsung dibilang Nuriyu jangan fokus kesehatan jiwa aja dong. Wah ada yang marah gitu. Padahal saya sudah punya timing sebenarnya. Jadi timeline itu sudah ada, kesehatan jiwanya sampai tahap apa, kita akan ke keperawatan lagi. Jadi ada sebenarnya step-step itu udah dibuat, udah diatur timeline. Tapi kan di politik itu siapa yang berteriak paling keras itu kan yang akan tampak bahwa dia yang berdarah-darah untuk sebuah isu. Karena kan biasanya ada gerbongnya tuh di setiap undang-undang kan ada gerbong pendukung. Gerbong sepi itu kesehatan jiwa memang tidak populis. Itu tidak populis saat itu. Tapi keperawatan luar biasa. Wah gitu. Itu yang benar-benar pendukungnya banyak. Itu. Jadi isu yang sekarang justru sangat sering disangkut pautkan ya Mbak, isu kesehatan mental. Dan itu bagus karena menyadarkan publik bahwa kesehatan itu gak cuma kesehatan fisik. Betul. Tapi juga kesehatan dalam jiwa gitu ya Mbak. Iya. Karena kalau kita dalam kondisi sakit fisik tetapi secara mental tidak kuat begitu ya, maka kita juga tidak ada drive, tidak ada dorongan untuk menjadi sehat secara fisik. Begitu kan. Nah terus juga kalau secara mental juga tidak sehat, itu banyak loh yang berakhir menjadi gangguan fisik gitu. Jadi misalnya ada pasien menular ya Mbak ya? Dari jiwa ke fisik ya. Jadi ada pasien datang tiba-tiba udah gangguan malnutrisi ya dan lain sebagainya. Ya karena gangguan jiwanya tidak tertangani. Begitu, sehingga akhirnya dia tidak makan, kurang gizi, dan akhirnya banyak gangguan fisik yang menyertai dari gangguan jiwa. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Itu teman-teman. Jadi tubuh yang kuat diawali dari jiwa yang sehat. Ya, sesuai dengan lagu Indonesia Raya juga kan. Oke, kalau bicara soal isu kesehatan jiwa ya Mbak ya, dan kesehatan mental, sekarang salah satu isu yang sedang naik adalah soal korban-korban judi online Mbak atau judi. Pak Prabowo di bulan Oktober 2024 kemarin pernah menyampaikan Mbak, kerugian yang dialami oleh negara itu sampai di angka 900 triliun untuk perkara judol ini. Dan pertanyaan adalah kenapa
para pemain dan pecandu judul ini sangat adiktif Mbak dengan yang namanya permainan judi online ini. Kenapa gitu? Ya, pasti ini banyak yang sudah baca sih bukunya si Anna Limke ya. Yang Dopamination, Finding Balance in the Age of Indulgence. Indulgence itu apa sih? Manja ya. Manja. Gitu. Jadi feel good substances, feel good behavior itu menyergap kita. Gitu kan. Nah, ya sudah, akhirnya dopamin itu apa? Dopamin itu kan neurotransmitter ya. Neurotransmitter dia ada di otak kita memang. Tapi dia akhirnya disebutnya menjadi dulu disebutnya neurotransmitter of pleasure. Kesenangannya. Jadi dia memang ada dopamin reward pathway gitu loh, ada jaras untuk kesenangan di otak kita. Sekarang disebutnya neurotransmitter of motivation, kan gawat ya. Dia salah artikan ya. Salah artikan ya. Jadi neurotransmitter of motivation, wah gawat nih kalau motivasi kita menjadi seperti itu gitu. Kayak misalnya kita mau tidur malam, ini setiap orang punya dosis masalah, ada dosis masalah adiksi sebenarnya. Karena semua tersedia di depan kita, gitu kan. Kita mau ngapain aja itu ada. Seperti misalnya saya lagi adiksi nih, saya jujur aja, saya lagi adiksi nonton serial Lost di Netflix. Itu udah lama 2004 ya. Tapi saya baru tahu gitu, baru tahu setelah melihat, gila ini keren ya. Dan ada that curiosity gitu yang muncul. Ya? Curiosity. Nah ini sama dengan judul. Curiosity lah ya model. Kenapa judul tuh? Karena ada reward tadi kan, ada reward. Kalau reward wajar dong, itu sesuatu yang enak, sesuatu yang membuat nyaman, membuat happy. Tetapi ada yang something bad juga, yaitu pada saat dia kalah, waktu dia sedang berjudi, tetapi ada curiosity. Gitu. Ini kalau menang, ya ini kalau menang nih pasti kayak apa Gemes ya rasanya. Iya. Akhirnya that curiosity membuat dia tidak berhenti untuk ya terus mencoba. Itu mungkin juga awalnya dia memang coba-coba tapi menjadi ketagihan, tapi ya yang kedua ya bisa juga karena faktor lingkungan sosial begitu kan. Lingkungan sosial kan akhirnya dia dibujuk, yang tadi bujuk. Dibujuk tuh tidak harus oleh manusia lah. Dibujuk oleh iklan. Yang dia lagi main yang lain, dia lagi lihat WhatsApp atau lagi I don't know media sosial yang lain kan banyak kan muncul iklan-iklan itu. Jadi terbujuk. Gitu. Tidak harus terbujuk oleh manusia. Itu buatan manusia sih. Penasarannya muncul tuh kan kemudian. Jadi akhirnya dia masuklah di situ ya. Nah, tapi problemnya itu bisa terjadi disfungsi. Jadi disfungsi ya. Artinya dopamin ini kan harusnya levelnya ada level tertentu lah jumlahnya gitu ya. Tapi dalam hal ini karena dia paradox of plenty itu. Jadi terlalu banyak begitu ya kita asupan yang kita ambil dari semua begitu kan, dari medsos saja banyak, tidak hanya satu ya, ada Facebook, ada segala macam deh, game segala macam gitu kan. Nah ya udah akhirnya harusnya dia normal aja baseline misalnya dopaminnya, karena terlalu banyak dia malah push dopaminnya dopaminnya malah turun. Drop. Nah itu dalam kondisi drop gitu sama seperti kalau mengalami adiksi-adiksi zat-zat yang lain gitu, sehingga akhirnya bisa muncul juga gejala-gejala withdrawal. Sakau itu withdrawal ya. Jadi ada universal symptoms of withdrawal gitu ya. Ya bisa ansietas, cemas ya. Gitu bisa depresi, bisa karena pasti yang datang dia kan begini, dia datang di tempat kita banyak menangani kan. Makanya Pak Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan Asdep waktu itu sudah datang ke rumah sakit kita. Ya melihat penanganannya di instalasi rehabilitasi. Kita punya instalasi rehabilitasi nabzat dan non-zat. Nah non-zat ini untuk yang ini gambling disorder, gaming disorder, ada perilaku ada perilaku untuk seksual yang kompulsif, yang pornografi gitu ya. Nah kemudian ada satu lagi gangguan kontrol, untuk kontrol impuls. Misalnya apa? Impuls buying, shopping nih. Niatnya, impulsif ya. Cekot. Misalnya ke toko dia cuma mau window shopping tapi se-window-windownya dibeli.
Jadi saya Borongan ya? talasnya semua dibeli gitu kan, impulsif, belum yang online shopping gitu kan. Nah itu akhirnya melihat penanganannya di situ. Jadi bisa orang masuk dari IGD, tapi itu kalau yang cemasnya sampai gaduh gelisah ya, atau ada keinginan bunuh diri. Suicide ya? Ya karena tadi kan udah dikatakan ya, bahwa kenapa adiksi ini termasuk yang dirasa sangat berat merugikan negara juga, karena memang hutang kan. Karena ini implikasinya ke hutang. Gitu. Jadi bukan cuma dia merusak diri sendiri dengan perilaku itu atau merusak hubungan dia secara sosial dengan keluarga, dengan teman, dengan orang kantor misalnya, karena dia misalnya berhutang, dia menipu, dia ya apa begitu ya untuk membayar rasa hutang-hutangnya gitu ya. Tapi juga ya itu tetap secara angka atau nominal uang memang ada kerugian yang terjadi. Gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya implikasi sosial ini membuat berdampak tidak hanya ke problem mental yang sifatnya ditangani oleh medis ada keterbatasannya. Kami bisa rehabilitasi, kita bisa alter atau modify kognitif dia menjadi perilaku yang semoga tidak mengulangi lagi. Tapi kan problem hutangnya kan tidak hilang. Tidak sembuh ya. Gitu, problem hutangnya tidak hilang. Makanya ini yang menjadi berat dan dikatakan prevention dan juga rehabilitasi menjadi sangat penting. Oke. Itu. Sangat kompleks ya Mbak. Jadi isu kesehatan mental yang tadi kaitannya dengan judul tadi selain menghancurkan mental para pengguna, tapi juga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Utang menjadi semakin meningkat. Dengan keluarga hubungannya juga rusak ya. Pola komunikasinya rusak, konflik gitu ya. Pola interaksinya juga tidak harmonis lagi begitu kan. Tapi memang sampai kecanduan dalam bermain judi online ini mengakibatkan si pemain itu menjadi tidak rasional ya Mbak ya. Kan semua orang tahu kalau main judul tuh kesempatan menangnya dikit dan kebanyakan rungkat gitu Mbak. Kenapa tingkat rasionalitas otak para pengguna? Iya, karena memang tadi ada pengaruh dari neurotransmitternya dia sendiri. Dan kemudian asupannya itu ya paradox of plenty itu terlalu banyak asupan yang dia masukkan, tetapi bukan asupan yang memberikan kesehatan kepada dia, tetapi memberikan dampak negatif kepada dia, sehingga akhirnya itu tadi gejala-gejala mental itu muncul. Problemnya belum tentu keluarga tahu bahwa ternyata adiksi ini, maksudnya judol, terlepas dari gambling yang secara umum ya, tapi juga judol, kadang-kadang sih kebanyakan malah keluarga tidak tahu bahwa itu sebenarnya bisa masuk ke dalam kelompok gambling disorder, gangguan gitu loh, bahwa problem pada mental dan bahwa ini bisa ditreat gitu ya. Minimal lah kita tidak bisa menyelesaikan masalah hutang dia, tetapi kan salah satu problem ini harus diselesaikan toh gitu, artinya dia harus ditreat secara medis. Nah ini yang perlu secara intensif kita informasikan kita edukasikan kepada masyarakat bahwa ini bisa ditangani gitu. Nah memang kan orang bilang, aduh tapi kan tidak ditanggung BPJS nih dan lain-lain sebagainya gitu ya. Sekarang problemnya memang pertama di komunitas harus ready, makanya dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat kita bekerja sama sedang membuat community mental health center. Dengan fokus utamanya adalah satu wilayahnya di Bogor. Kemudian karena kami Rumah Sakit Marzuki Mahdi kan posisinya di Bogor, sehingga lebih mudah untuk kami melakukan, dan juga angka judulnya tinggi. Bogor itu termasuk tinggi ya Mbak? Iya, di Bogor termasuk tinggi. Jadi udah benar sih. Tepat memilih lokasi di situ gitu. Dan ya itu dekat istana ya, masa dekat istana tidak diberesin duluan gitu ya. Banyak judul di istana di dekat istana. Iya harus diberesin gitu, yang pertama diberesin di sana. Nah itu, jadi kerjasama kita adalah membangun sebuah wahana gitu, tempat yang bisa memberikan sebuah upaya pendampingan kepada masyarakat. Ya mungkin nanti edukasi secara lebih masif. Memang pada awalnya mungkin fokusnya ke judol atau problem-problem adiksi perilaku yang lainnya, tetapi juga nanti pada akhirnya di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat kan ada beberapa kementerian ya. Jadi ada problem-problem yang lain ya, dari mulai pekerja Indonesia di luar negeri itu juga ada problem mental yang lain lagi
gitu. Jadi Gunung es nanti tempat ini kalau sudah diluncurkan nanti oleh Pak Muhaimin, maka kami berharap pemerintah kota ini Bogor ini yang akan pertama kita minta untuk berkontribusi begitu di dalam upaya ini, karena expert timnya dari kami kan sebagai expertnya dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi, tetapi harus banyak yang dilibatkan di situ. Ya, stakeholder yang lain. Stakeholders yang pemerintah maupun yang dari kelompok-kelompok lain, terutama sipil ya? pelaku usaha, ekonomi kreatif begitu. Nah, itu perlu tuh untuk membantu di situ. Karena kan mengembalikan fungsi ya. Karena kan kalau judol itu sama saja seperti gangguan adiksi yang lain, pasti dia akan mengalami beberapa gangguan. Pertama gangguan fungsi, dia bisa mengalami gangguan kognitif pada pikiran begitu ya, dan proses-proses sosial yang lain gitu yang menjadi masalah yang bisa berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Ya, makanya ya cobalah kita selesaikan satu persatu walaupun tidak mudah, tetapi kalau ya sama sih kayak dulu Undang-Undang Kesehatan Jiwa begitu ya, ya sama juga seperti ini gitu. Memang tidak mudah, mungkin juga bukan isu populer ya. Ya kita tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak, tetapi terbukti bahwa support atau dukungan yang bisa diberikan selain misalnya juga dengan pengobatan medis begitu ya di rumah sakit, tetapi juga di komunitinya harus siap supaya tidak menstigma. Mereka bisa mengembalikan fungsinya lagi gitu. Jadi ini sih yang mau kita luncurkan ya sama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ya. Mbak Nori ini, apalagi sekarang rumah sakit yang dipimpin oleh Mbak Nori ini sedang bikin penelitian ya Mbak ya soal korban judol. Ya, jadi sebenarnya kami ini belum punya angka prevalensi gitu ya. Jadi untuk mendapatkan angka prevalensi bahwa memang angkanya cukup besar lah gitu ya, untuk kita bisa tahu bahwa orang yang mengalami online gambling addiction. Nah, maka kita sedang memvalidasi instrumen untuk online problem gambling behavior ini. Tapi sekaligus semoga kami bisa dapatkan semacam prevalensi lah ya gitu, untuk berapa banyak sih sebenarnya yang mempunyai problem judi online gitu. Biar tahu angka pastinya ya Mbak ya. Iya. Karena saya yakin banyak yang menjadi kayak semacam fenomena gunung es Mbak. Jadi nggak banyak yang kelihatan gitu. Padahal pada kenyataannya di mana-mana ada gitu kan yang bermain judol gitu kan. Memang kalau kita seolah-olah memulai dengan penelitian akan lama. Tetapi kan kita kan simultan ya. Kita buat pilot project juga dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ini juga penelitian sambil jalan gitu. Jadi layanan juga jalan kan untuk penanganan judi online di rumah sakit kami gitu. Teman-teman yang pernah bermain judol ya kan, silakan nanti bisa ngisi link yang akan kita tautkan nanti di video ini biar teman-teman juga membantu peran-peran dari para birokrat, kemudian para ahli-ahli kesehatan jiwa kita agar impact yang diberikan oleh judul ini semakin tereduksi. Apalagi ternyata Gus Minko pernah kunjungan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Mbak. Iya, betul. Di tahun 2024 kemarin, itu ada 46 orang yang menjadi korban dari judol. Naik 3 kali lipat, Mbak. Iya. Ini kan isu orang bermain judi itu kan isu personal, Mbak. Dia bermain judi, dia yang rugi. Tapi pada kenyataannya tadi Mbak Nori sempat menyinggung bahwa yang terkena dampaknya adalah komunitas, keluarga, lingkungan sosial gitu. Bagaimana proses ini bisa terjadi, Mbak? Ini menarik sih. Saya baru-baru ini juga sedang pusing di media sosial. Tapi bukan masalah saya, masalah pegawai saya. Kenapa, Mbak? Jadi dia orang marah-marah begitu ya, buzzer-buzzer gitu. Saya bingung, ini apa ya? Saya tanya sama tim humasnya kita. Ini apa? Ya tenang Bu, kita juga kok medsosnya rumah sakit juga kena. Jadi artinya dia bisa dialami oleh siapapun ya. Gitu. Jadi entah judol, entah pinjol itu bisa dialami oleh siapapun. Ternyata gitu. Jadi mau profesi apapun, mau profesi semulia apapun, itu pada saat kita bicara judol, pinjol dan sejenisnya itu rupanya agak sulit ya untuk dihindari.
Karena ya itu, saya merasakan sendiri diserang oleh buzzer-buzzer entah siapa di media sosial yang mengatakan bahwa pegawai saya ada yang terlibat lah dalam hal semacam itu, dan ini kan intinya mereka debt collector ya. Itu jadi debt collector mengejar begitu. Tapi kami kan konsep kami di rumah sakit ini adalah tidak judgmental terhadap pegawai kami, sehingga SDM tentunya memanggil. Gitu, memanggil dan mengkomunikasikan gitu problemnya begitu. Jadi untuk lebih memahami lah, karena emang penting untuk kita mengetahui underlying problemnya apa, karena kita tahu ini perilaku adiktif, tetapi how you got in this mess in the first place gitu ya. Kok bisa gitu. Nah itu apa makanya gitu, akhirnya kan? dilakukan hal semacam itu. Memang approach-nya memang harus seperti itu gitu. Instead of mengucilkan dan lain sebagainya, langsung judgmental, ya memang harus diadakan upaya komunikasi untuk lebih memahami ya kenapa sampai melakukan hal tersebut. Itu ya sudah. Terus ternyata ini problemnya bukan ke judul, tapi lebih kayak terjerat pinjol dan lain sebagainya. Udah judul gitu. Pinjol. Ya bisa juga gitu. Kombo banget itu. Iya, memang tidak ini sih. Saya rasa profesi apapun bisa terkena gitu. Jadi teman-teman yang bekerja di ruang lingkup itu pun kena juga ya Pak ya? Ruang lingkup karena sebenarnya bisa. Tidak pandang bulu itu ya? Iya, karena ada tadi macam-macam ya proses awalnya mereka terjerat begitu kan, dari mulai ya hanya coba-coba, ada feel good, reward, ada curiosity, ada lingkungan sosial yang mendesak, atau bisa juga memang ada masalah mental yang sudah menyertai dari awal. Ya kalau misalnya dia orang dengan personality yang borderline atau ambang, mereka mempunyai kesulitan di dalam menentukan mana hal yang baik dan kurang baik gitu, sehingga akhirnya membuat keputusan-keputusan yang cukup reckless lah di dalam hidupnya gitu. Bisa juga ada orang dengan gangguan bipolar, itu juga bisa saja gitu terjerat dalam ini, atau memang ada problem ekonomi di dalam kehidupannya itu banyak. Jadi tetap kita melihat ini memang harus secara biopsikososial ya. Jadi secara biologi kita lihat, psikologi, secara sosial biologi kita lihat neurotransmitternya, psikologi kita melihat ya kepribadiannya si orang ini, kemudian juga cara dia problem solving, cara dia decision making, ya kan? Gitu. Pada saat dia memutuskan untuk melakukan itu kan melewati proses decision making tentunya. Gitu. Yang dia sendiri yang tahu gitu. Apalagi judi online ini atau gaming disorder atau whatever perilaku adiktif ini terjadinya kan cukup banyak ke anak-anak yang muda. Masih muda Mbak. Gitu. Jadi ya memang life skill training atau pelatihan keterampilan hidup itu perlu diberikan kepada remaja. Perlu sekali diberikan kepada remaja, karena salah satu komponen yang WHO tekankan itu kan adalah life skill itu ada beberapa yang core, ada yang inti, itu ada 10. Salah satunya decision making itu. Gitu. Jadi dalam membuat keputusan di dalam hidupnya gitu kan. Life skill gitu. Yang penting ya Mbak ya? Iya, itu penting sekali, keterampilan hidup ya. Jadi bergeser dari ranah pribadi, ranah personal menjadi isu komunal, karena yang efek para pemain judul ini mengerikan karena dia menyeret ke ruang lingkup yang lebih luas. Iya, dan semakin muda itu. Tapi artinya kan kita masih ada kesempatan untuk prevention. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Pencegahan itu penting juga. Tadi Mbak Norio sempat menyinggung soal peran keluarga ya Mbak? Iya. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Mbak untuk mungkin bisa pasca tindakan, kemudian untuk preventif? Apa yang bisa diperbuat oleh keluarga? Karena kan faktor utama saya rasa jadi salah satu faktor utama adalah keluarga gitu. Keluarga itu memang tidak gampang ya di zaman seperti sekarang ya. Threat atau ancaman itu munculnya dari segala penjuru, yang kelihatan maupun yang tidak tamat, maupun yang tidak kelihatan begitu ya. Jadi ini agak menarik nih, saya dengar ceramah di bulan puasa ini. Salah satu ustadz bilang gini, ya ibu bertanya kan gitu, saya bingung nih, anak kan sekolah harus pakai gadget itu, tapi ibu harus periksa aja Bu kalau pulang sekolah tadi belajar apa di sekolah, gitu ya. Story apalah gitu kan. Gitu kan.
Iya, terus kalau bisa dicek kalau memang usianya masih sangat muda sekali, ibu tidak apa-apa periksa saja gadgetnya. Terus dia bilang, wah ada passwordnya, ada Gaptek mbak, password, ada password atau passcode gitu kan. Terus ya ini saya jadi ingat serial-serial zaman bahla sih ya, yang kayak My Two Dads, Who's the Boss, serial RCTI zaman dulu. Itu dalam mendidik anak, itu pasti orang tua bule sekalipun ngomongnya as long as you live under my roof gitu kan. Selama kamu masih hidup di bawah atap saya, kamu harus ikut rule saya. Nah, ternyata si Pak Ustadz ini pas lagi bulan Ramadan saya dengerin dia bilang, Bu kan yang beliin HP ibu ya, kok ibu ribet sih bilang, kamu mau pakai HP ini atau enggak? Berarti kita dealnya, kamu saya beliin HP tapi saya boleh punya password kamu. Aduh sebenarnya lucu juga nih Pak Ustadz gitu. Jadi saya jadi ingat ya serial-serial di zaman dulu itu yang di luar negeri ya. Yang di Amerika nih ternyata ya mereka ngomongnya gitu, as long as you live under my roof gitu ya kan. Mereka kalau di bawah 18 tahun masih begitu kan, kecuali dia udah mau pergi ke college. Kalau dia mau pergi ke college, orang tua tuh penting ya Mbak? Penting juga ya, kadang kan orang tua kadang gak tega. Dan mencontohkan ya. Oh iya. Dan mencontohkan. Kadang orang tua kamu gak boleh dia sendiri depo you're unfair, kamu gak adil gitu kan, nanti anaknya seperti itu kan gitu. Jadi anaknya harus diberikan teladan sih. Edukasi dan keteladanan itu penting gitu. Kalau semisal dia udah terlanjur terjerumus Mbak di dunia judul, apa yang bisa diperbuat oleh keluarga? Apa yang bisa diperbuat oleh keluarga? Kadang-kadang keluarga denial sih. Itu yang terjadi pada orang dengan gangguan mental atau gangguan jiwa gitu ya. Denial. Kita juga ikutan judgmental, ikutan menganggap wah ini produk gagal kita, produk gagal keluarga, mempermalukan, wah udah segala macam. Padahal ya sebagai keluarga kita justru harus yang terdepan dan paling legowo ya, menerima segala kelemahan dan kelebihan anggota keluarga kita kan. Gitu. Dia akan lari kemana sih kalau tidak ke keluarganya dulu gitu. Jadi ya keluarga harus menerima segala kelemahan dan kelebihannya dia. Nah dari situ baru sih dia bisa membangun komunikasi. Karena dua ya tadi, pola komunikasi dan pola interaksi keluarga kan penting. Kalau komunikasinya tidak bagus cuma terbangun konflik saja. Gitu kan, dan pola interaksi kalau tidak bagus ya tidak harmonis begitu kan. Nah ya ini harus sebenarnya keluarga harus mampu juga untuk berdialog dengan anggota keluarga yang terkena masalah gitu. Dan kalau bisa probing, menggali underlying problemnya di mana begitu. Nah itu penting sih untuk keluarga mengetahui. Kalau keluarga sudah berusaha tidak berhasil, ya mungkin bisa agak lebih ketat dikit sih, bisa dilakukan semacam kalau dia membuat progres, kemajuan, dia bisa kasih reward. Tetapi kalau misalnya ini tidak kooperatif, semakin membangkang dan lain-lain sebagainya, ya mungkin bisa sedikit agak diberi punishment sedikit juga sih oleh keluarga. Mungkin akses fasilitasnya mulai dikurang-kurangin atau apa begitu ya. Tapi ini kan keluarga yang mampu. Tapi kan ada juga keluarga yang tidak mampu, bahkan mungkin awalnya dia coba-coba itu sebagai upaya untuk memberikan sumbangsi keluarga sumbangsi untuk keluarga gitu. Tapi memang whichever tetap semua harus diupayakan. Jangan menyerah duluan. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita mencoba kan. Begitu. Nanti baru ketiga kita bicara dengan profesional di bidang kesehatan jiwa, silakan gitu. Berarti emang P3K-nya ya tetap keluarga ya Mbak ya? Oh ya, ibaratnya kalau luka ya berarti pertolongan pertamanya diberikan oleh keluarga begitu ya. Gitu. Kalau kita nyinggung soal kasus atau korban-korban judul ini kan sangat banyak ya Mbak. Apalagi Mbak kan sekarang sebagai direktur umum di salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia yang khusus menaungi di bidang isu kesehatan jiwa ya Mbak ya. Ada gak sih Mbak cerita soal korban judul yang bikin Mbak mungkin mengelus-ngelus dada dan kok bisa sampai kayak gini ya gitu ya? Biar jadi contoh buat teman-teman biar nggak terjerumus gitu. Yang pasti adalah betapa sulitnya problem solving dari masalah ini. Problem solvingnya sulit sekali. Utamanya adalah ya suicide, keinginan untuk
urges untuk bunuh diri tinggi. gitu Ya, karena dia merasa toh dia kalau keluar dari situ masalah dia tetap tidak selesai. Iya sih. Dia tetap ada hutang yang dia Menumpuk. tidak bisa bayarkan, keluarganya tidak mampu dan lain sebagainya. Ada yang juga multiple problems. Jadi masuk tidak hanya dengan judol tetapi juga dengan nafza. Waduh. Jadi dengan drugs juga, dengan narkotika Pusing juga juga. kita. Tapi untungnya saya ini banget nih positive thinking ya. Putusan. Puasa. Iya, Putusan. Jadi untungnya dia akhirnya bisa mendapatkan program instansi penerima wajib lapor. Jadi dia itu bukan dibayar oleh BPJS ya. Kalau orang dengan nafza itu bukan BPJS yang mengcover. Yang mengcover itu namanya program IPWL atau instansi penerima wajib lapor. Nah, kalau dia masuk dengan nafza atau narkotika atau zat adiktif lah. Nah, itu dia akan mendapatkan coverage dari IPWL dan kebetulan ini barengan dengan judol gitu. Jadi saya bilang ya itu tadi lah yang menarik adalah kalau kasusnya beberapa adiksi sekaligus begitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah problem sosial, proses sosial yang berkepanjangan dan sulit untuk diselesaikan. Itu yang menjadi beban buat kami. Makanya kenapa saya bilang community mental health center menjadi penting. Dan banyak pihak harus terlibat di situ. Di antaranya adalah penggerak ekonomi ya, termasuk ekonomi kreatif. Tujuannya adalah supaya mereka bisa membantu mendevelop fungsi mereka lagi. Mungkin kembali bekerja. Karena macam-macam ya. Misalnya bikin telur asin kayak apalah gitu ya. Segala macam kemampuan-kemampuan untuk dia mengembangkan dengan arts and craft dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya menjadi token ekonomi yang bisa dijual, menghasilkan uang walaupun tidak banyak, tetapi mulai kan dia ada income daripada sama sekali tidak ada. Itu. Jadi kegiatan-kegiatan rehabilitasi semacam ini sebenarnya yang di komunitas loh ya, bukan di rumah sakit terus. Rumah sakit kan kalau pakai IPWL dia 3 bulan. Ya, tapi kalau dia bayar sendiri berapa lama dia sanggup untuk bayar di rehabilitasi di rumah sakit. Gitu. Tapi banyak juga sekarang yang rawat jalan. Oh sudah. Gitu. Jadi yang dari awal hanya ditangani dengan rawat jalan karena dia datang biasanya tidak bicara saya ada problem judul misalnya, tidak seperti itu. Pasti datangnya dengan saya sedih, saya takut atau saya cemas, saya merasa dikejar-kejar hutang, saya merasa mengecewakan keluarga misalnya, begitu. Ya, sehingga akhirnya diagnosisnya tetap menjadi depresi gitu ya, atau diagnosisnya tetap menjadi gangguan cemas begitu. Jadi bukan diagnosisnya dia gambling disorder gitu. Padahal itu menjadi comorbidity kan, comorbidity gitu ya, yang ikut menemani dari problem adiksinya dia itu tadi. Merembet kemana-mana ya, dan benar kata Gus Muhaimin ya selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat bahwa judul ini bencana sosial nasional, Mbak. Iya, saya setuju karena problem sosialnya berkepanjangan ya. Sebenarnya problem sosialnya itu sih yang bikin kompleks. Itu berat. Tetapi makanya saya bilang yang medis juga jangan menyerah karena kita kan nih Rumah Sakit Marzuki Mahdi sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional kita punya pengampuan 269 rumah sakit. Nah, kita punya kegiatan setiap hari Jumat secara online itu adalah knowledge sharing session. Di antaranya adalah untuk kita terus sharing session kepada rumah sakit pengampu dari rumah sakit pengampu maupun yang diampu dari seluruh Indonesia untuk lebih bisa memahami bagaimana sih cara untuk menangani kasus-kasus perilaku-perilaku adiktif, di antaranya ya gambling disorder ini. Gitu. Jadi ya inilah salah satu upaya dari aspek medis begitu. Belum aspek yang lain karena isu ini kan isu yang tadi Mbak kompleks dan multiple faktor kan. Akhirnya perlu banyak faktor yang perlu kita tackle bareng-bareng. Nggak cuma isu soal kesehatan tapi juga isu sosial, kemudian isu ekonomi. Karena orang bermain judul itu nggak hanya sekadar penasaran tapi ada kebutuhan harian dan faktor-faktor ada berbagai motivasi yang berbeda. Motivasi ya. Iya. Ada berbagai macam motivasi yang banyak. Terus Mbak, apa tindakan preventif yang bisa kita lakukan, Mbak?
untuk sosial kita ya, lingkungan sosial kita. Kalau misalnya ada teman yang udah mulai penasaran nih dengan judul, apa yang bisa kita buat sebagai seorang individu? Oke, sebenarnya semakin mudah dicegah sebenarnya lebih bagus. Oh, semakin mudah ya? Ya, semakin mudah ya. Semakin mudah itu artinya kan kita membatasi akses. Oh. Gitu, kita membatasi akses. Kalau di Australia ya berarti kan dia membatasi akses untuk ke media sosial, usia untuk bisa mengakses media sosial. Atau yang tadi saya contohkan Ustadz itu tadi gitu ya, yang mengajari bahwa deal. Jadi orang tua harus mampu untuk mengedukasi, tegas dan meneladani gitu kan, memberikan teladan kepada anak gitu. Jadi iya, siapa lagi dia mau deal sama siapa? Masa mau deal sama Hansip Hansip komplek kan bukan ya, sama ayah nggak ada hubungannya sama orang tua kan. Boleh juga sih bilang, ya udah kamu kan butuh ini gitu kan ya, berarti dealnya kita bisa share informasi apa yang kamu lihat gitu kan. Karena sebenarnya kalau literasi digitalnya bagus, termasuk literasi mental health bagus, kan belum tentu pemakaian gadget itu selalu untuk hal-hal yang negatif toh. Iya. Banyak kok mereka itu yang berjejaring, kemudian membangun komunitas-komunitas untuk online, mental health dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya kami ini kan waktu itu punya kerjasama dengan King's College London, kita MOU. Sebenarnya sih untuk perinatal mental health, tapi saya berpikir bahwa mungkin bagus juga kalau kami punya program pendidikan, mungkin kursus atau something like that lah untuk digital mental health. Jadi digital mental health itu mengajari orang-orang yang peduli di masyarakat dengan mental health dan ingin menjadi kelompok-kelompok yang membantu. Begitu, mereka banyak tuh ingin sekali membantu masyarakat yang misalnya suicidal, depresif, bipolar, apapun lah problem mental atau problem sosial yang ada di masyarakat. Tetapi problemnya mereka bukan profesional yang cukup paham how to atau cara melakukannya. Volunteering berarti. Ya, itu dia. Jadi supaya benar dalam melakukan upaya untuk memberikan pendampingan gitu kan, peer to peer semacam itu, berarti kita sebenarnya harus mengembangkan digital mental. Salah satunya adalah training kepada mereka supaya mereka melakukan dengan tepat. Niat baiknya harus diiringi dengan tindakan yang baik. Iya, jadi niat baiknya diprofesionalkan dikit gitu ya. Benar. Supaya jangan kira-kira begini sih gitu kan. Kira-kira caranya begini ya kan kira-kira. Karena banyak orang yang punya niat baik tapi nggak tahu. Tidak tahu how to-nya aja gitu, how to-nya. Dan itu banyak ya Bang yang banyak semenjak sejak pandemi itu luar biasa menjamur di media sosial ya, voluntary upaya untuk pendampingan ya, konseling ke masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang atau bahkan mostly tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk melakukan itu. Nah, saya rasa sebenarnya ini sih yang kita ingin kembangkan juga, digital mental health. Jadi literasi mental health yang cukup memadai sehingga mereka bisa membantu untuk melakukan pendampingan. Jadi pendampingan itu kan bisa dari prevention sampai untuk memberikan support ya bagi mereka yang sudah terdampak. Bahkan ke keluarganya, caregiver kan juga perlu di care. Iya, ngasih care doang tapi gak pernah dapat care. Iya, itu penting untuk caregiver. Gitu. Kalau tadi kita sempat nyinggung soal apa peran kita sebagai seorang individu ya Mbak ya. Tadi Mbak Norio sempat menyinggung banyak hal. Terus apa Mbak saran dari Mbak untuk kebijakan yang paling fit dan tepat untuk kebijakan pemerintah ya, kebijakan publik ya, eradicate isu judul ini? Ya, kan yang lagi ramai memang akses ya, gitu kan, membatasi akses. Tetapi pada saat yang bersamaan, tentu kita memahami ya, kalau sekolah memang menggunakan gadget, maka akan sulit untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Gitu ya, semua harus duduk bareng dan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sudah, karena tujuannya adalah greater good. Ya, tujuannya adalah greater good gitu. Jadi ya sudah gitu, kita sama-sama memikirkan ya udah deh kalau memang seperti itu ya bagaimana caranya gitu kita melakukan ini. Tapi yang penting juga adalah itu tadi, setiap stakeholder kan punya peran.
Iya Mbak. Itu berarti kalau dia bisa mengedukasi untuk life skill training kepada anak-anak muda sehingga mereka membuat decision making yang tidak melulu harus seperti tadi orang tuanya yang harus terus yang mendesak, push. Tapi in the end mereka akan masuk ke dalam usia yang dewasa dan harus membuat keputusan sendiri kan. So mereka harus dilatih untuk mempunyai kemampuan keterampilan hidup, yaitu diantaranya adalah decision making. Itu penting sekali untuk mereka lakukan. Jadi bukan karena desakan lingkungan, bukan karena tapi bukan coercion atau whatever, tapi itu datang dari dia. Tapi jujur hal semacam ini tuh harus dilatih loh ternyata. Jadi itu yang harus dilatih. Makanya kita juga di Rumah Sakit Marzuki Mahdi ada juga nih pelatihan untuk life skill training untuk remaja dan bahkan kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah kemudian saya rasa yang ketiga ya, kalau tadi kita bicara akses, kita bicara pentingnya life skill untuk prevention supaya mampu membuat decision making yang tepat di dalam hidupnya. Nah yang ketiga itu adalah dalam konteks neurotransmitter dopamin itu sendiri. Kita tidak perlu berlomba-lomba atau berlomba-lomba dengan diri sendiri ya untuk mencari reward eskapis gitu ya. Jadi kan jadi kalau dengan melakukan ini maka saya mendapatkan reward yang enak dengan judol, dengan whatever perilaku yang adiktif itu tadi, tapi itu sebenarnya unhealthy. Ya kan, dan bisa berimplikasi sosial yang complicated ke depannya. Tapi jangan terus lantas mencari reward eskapis itu tadi gitu kan. Nah, tetapi atau dia sibuk mencari berarti apa ya penggantinya gitu ya untuk mendapatkan efek yang sama gitu. Untuk mendapatkan reward yang sama itu salah. Jadi salah kalau kita berpikirnya adalah mencari substitusi, bukan. Tapi tetap adalah bagaimana kita menginvestasikan diri. Ini lebih ke anak-anak muda sih ya. Atau siapapun yang ingin kebaruan di dalam hidupnya gitu kan ya, bahwa yang penting dalam hidup itu adalah bagaimana kita menginvestasikan ke dalam lifestyle kita gitu ya, lifestyle kita yang kira-kira ini akan memberikan dampak dua hal sih kalau menurut saya. Yang satu bermanfaat bagi orang banyak, yang kedua bermakna bagi dirinya. Itu aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi bukan mengejar reward loh. Gitu. Jangan mengejar reward. Kita kan bukan kelinci percobaan yang lagi dikasih reward and punishment sebenarnya. Gitu. Tapi kita terjebak di dalam reward ini. Gitu, karena si dopamin itu adalah memang neurotransmitter of pleasure dan sekarang menjadi neurotransmitter of motivation, kan salah dong kalau seperti itu. Gitu, makanya kita harus keluar dari itu gitu, bahwa kita jangan mencari substitusi gitu. Kalau kita sibuk dengan hidup ini dan kita ingin mencari realita outside this world yang di sini, jangan kita mencari substitusi reward. Tapi yang kita cari adalah sebuah investasi lifestyle yang itu tadi, yang bermakna bagi dirinya dan mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin itu sih sebenarnya. Gitu. Kompleks ya Mbak tadi. Ada soal makna diri, kemudian soal keluarga, kemudian soal pelatihan agar setiap individu di Indonesia tuh mampu untuk menentukan pilihan yang tepat, life skill tadi ya. Ujungnya menjadi philosophical sih kita ini. Mbak. Karena urusan judul kan urusan dalam diri kita. Pengambilan keputusan dalam diri, apakah kita tadi mencari kenikmatan sesaat dengan dopamin yang sangat plenty tadi atau kita berusaha akhirnya malah keluar dari jadi drop ya kan? Dopamin debt. Drop ya Mbak. Oke Mbak, udah cukup lama ternyata kita. Mungkin sebelum kita menutup sesi ngobrol kita yang sangat seru soal isu judul dan isu kesehatan mental, ada closing statement nggak Mbak? Atau kata-kata hari ini buat teman-teman? Ya, jadi dulu waktu Undang-Undang Kesehatan Jiwa sampai berhasil kita golkan ya pada tahun 2024 itu disahkan. Kami itu sampai terjun ke dalam lihat aja di internet. Kolam air mancur di DPR. Tanda kesenangan, kegembiraan ya? Ada kegembiraan tapi juga ada motivasi waktu itu. Di antaranya adalah dibandingkan dengan undang-undang yang lain ini pasti tidak populer. Sehingga untuk orang lebih banyak tahu bahwa ada undang-undang itu sekarang ya memang harus melakukan sesuatu yang extraordinary. Jadi ada motif yang lain ini terpaksa banget itu dilakukan.
Dan akhirnya kan bener kan waktu itu masuk New York Times, terus beberapa media-media asing, walaupun kita disorot juga lah ya karena masih banyak pelanggaran HAM seperti pemasungan, jadi Human Rights Watch menyoroti. Tapi kita udah bisa bela diri, kita punya undang-undang kesehatan jiwa. Tapi artinya adalah walaupun sekarang saya tidak pernah sih ya bermimpi bahwa pada saat dulu memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa bahwa pada hari ini berapa tahun kemudian 2009 2014 15 tahun 15 tahun kemudian saya tidak pernah bermimpi bahwa akhirnya problem kesehatan jiwa di Indonesia menjadi seperti sekarang atau bahkan di dunia. Dan apalagi setelah terjadi pandemi itu it's getting worse. Bahkan saya melakukan penelitian waktu itu, ini singkat saja, pernah melakukan penelitian untuk disertasi. Di situ untuk mengetahui betapa tingginya faktor risiko ide bunuh diri pada remaja. Pada saat saya teliti di Jakarta 2018-2019 itu sekitar 13,8% mempunyai faktor risiko ide bunuh diri tinggi. Jadi artinya dia beresiko untuk kemudian punya ide bunuh diri. 13%, Mbak? Itu 2018. Setelah pandemi, angkanya di Bogor kemarin kita sempat mengambil yang berpartisipasi sih secara sukarela. Itu ada 2.000 remaja early college year gitu. Itu sekarang sudah mencapai angka antara 49 sampai 50% yang mempunyai faktor risiko ide bunuh diri tinggi. Jadi sepertinya trennya untuk problem mental ini meningkat terus. Oleh karena itu ini seharusnya menjadi alarm kita bersama terkait dengan mental health. Yang pasti sih mulai dari diri kita dulu sebelum kita bergerak untuk membantu orang lain. Ibaratnya seperti kita di pesawat gitu ya, kemudian ada cabin pressure menurun, kita kan pakai oksigennya kita dulu baru kita membantu orang lain. Itu begitupun dengan mental health. Kalau mental health kita tidak terjaga dengan baik, akan sulit juga. Kita akan drain ya, energi kita akan drain. Sedangkan kita sendiri tidak dalam kondisi mental health yang prima gitu. Jadi it starts from yourself, take care of your mental health, baru kita sesudah itu membantu orang di sekitar kita dan kelompok yang lebih luas. Itu tidak membuat kita egois kok. Itu malah being responsible if you take care of your mental health first. Ya, mulai dari diri sendiri teman-teman. Dan jaga lingkungan dan agar kondisi kesehatan jiwa kita semakin membaik. Lebih dari 50% ya Mbak, pemuda di Bogor yang angka yang sangat besar. Ya, itu juga kami cek di Gorontalo. Ya. Sama-sama juga angkanya. Angkanya memang standar gitu. Iya. Oke, semoga obrolan kali ini bermanfaat teman-teman, karena ada banyak insight, kemudian ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita dengan Mbak Noriu. Dan saksikan terus podcast Kebangkitan Bangsa bersama host-host dan narasumber yang lain yang tentunya bermanfaat dan memberikan kemaslahatan. Saya Gibran Muhammad Nur, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Makasih Mbak Noriu. Sama-sama, terima kasih. Bye-bye.